Liverpool berhasil mengamankan 3 poin penting dalam lanjutan Premier League 2024-2025 usai menang tipis 2-1 atas Wolverhampton Wanderers di Anfield, Minggu, 16 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini semakin memperlebar jarak mereka dengan Arsenal menjadi 7 poin di puncak klasemen. Namun, meski unggul di papan skor, performa The Reds masih menyisakan tanda tanya besar, terutama di babak kedua. Tim asuhan Arne Slot memulai laga dengan penuh energi. Luis Diaz membuka keunggulan di babak pertama setelah memanfaatkan umpan cerdik dari Alexis Mac Allister. Keunggulan itu kemudian digandakan oleh Mohamed Salah yang sukses mengeksekusi penalti dengan tenang. Dominasi Liverpool terlihat jelas, dan sepertinya mereka akan menjalani laga dengan nyaman, namun, babak kedua menjadi cerita yang berbeda. Liverpool justru tampil pasif dan kehilangan intensitas permainan mereka. Wolves memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan tekanan, dan Matheus Cunha berhasil mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan. Yang lebih mengkhawatirkan, Liverpool mencatatkan rekor buruk dengan tidak melepaskan satupun tembakan ke gawang sepanjang babak kedua, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak musim 2003-04. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, tidak menutup mata terhadap penurunan performa timnya di babak kedua. Bek asal Belanda ini mengakui bahwa mereka beruntung tidak kebobolan lebih banyak. Kami ingin mendominasi sepanjang 90 menit. Tetapi di Premier League, Wolves bisa menghukum Anda kapan saja. Tapi kami sudah berjuang keras dan bermain untuk 3 poin, ujar Van Dijk kepada BBC. Ia juga memberikan pujian kepada Wolves yang tampil penuh semangat, terutama kepada Cunha yang berulang kali merepotkan lini belakang Liverpool. Hari ini menunjukkan bahwa ketika kami menguasai bola, kami harus bisa mengeksploitasi situasi lebih baik. Cunha menjadi ancaman utama, dan meskipun dia mencetak gol, kami tetap bisa mengendalikannya, tambahnya. Dengan tambahan 3 poin ini, Liverpool kini mengoleksi 60 poin di puncak klasemen. Namun, tak ada waktu untuk berleha-leha, karena jadwal padat sudah menanti. Hanya dalam waktu 2 hari, mereka harus bertandang ke markas Aston Villa, tim yang juga tengah dalam performa bagus. Lebih dari itu, ujian sesungguhnya akan datang setelah laga melawan Villa. Liverpool akan menghadapi Manchester City di Etihad Stadium dalam pertandingan yang bisa menentukan arah perburuan gelar musim ini. Jika The Reds ingin tetap berada di jalur juara, mereka harus segera memperbaiki performa mereka, terutama di babak kedua. Bisakah Liverpool kembali tampil dominan atau justru kelelahan akan menjadi musuh terbesar mereka? Semua mata kini tertuju pada tim Arne Slot untuk melihat bagaimana mereka merespons tantangan besar ini. Masa depan Virgil van Dijk di Liverpool terus menjadi tanda tanya besar. Kontrak Kapten The Reds itu akan habis pada musim panas 2025, dan hingga kini belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak. Situasi ini menimbulkan spekulasi liar, termasuk kemungkinan sang bek andalan hijrah ke Barcelona musim depan. Laporan dari media Spanyol, Sport, menyebutkan bahwa jika Van Dijk menjadi free agent pada akhir musim 2024-25, Barcelona bisa menjadi pelabuhan barunya. Blaugrana memang sedang mencari bek tengah baru untuk memperkuat lini belakang mereka, terutama jika Andreas Christensen benar-benar meninggalkan Camp Nou di bawah era kepemimpinan Hansi Flick. Namun, keinginan merekrut Van Dijk tampaknya tak sepenuhnya disepakati di internal Barcelona. Direktur olahraga Barca, Deco, disebut-sebut enggan membawa bek berusia 33 tahun itu ke Spanyol. Alasannya, Flick ingin membangun skuad dengan pemain yang lebih muda dan dinamis, sementara Van Dijk mungkin tak lagi ideal untuk strategi yang ingin diterapkan pelatih asal Jerman tersebut. Selain Van Dijk, Barcelona juga dikabarkan mengincar Jonathan Tah, bek tangguh Bayer Leverkusen yang ingin mencari tantangan baru. Dengan usia yang lebih muda dan performa solid di Bundesliga, Tah dianggap sebagai opsi yang lebih cocok untuk Blaugrana ketimbang Van Dijk. Di sisi lain, Liverpool juga menghadapi dilema besar.
Selain Van Dijk, dua pemain pilar lainnya, Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold, juga memasuki bulan-bulan terakhir kontrak mereka. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai masa depan mereka di Anfield. Jika The Reds gagal mencapai kesepakatan baru dengan para bintangnya, mereka bisa kehilangan beberapa pemain kunci secara gratis. Sementara itu, Barcelona masih fokus pada persaingan di La Liga. Setelah Real Madrid dan Atletico Madrid gagal meraih poin maksimal akhir pekan lalu, pasukan Hansi Flick berpeluang kembali ke puncak klasemen jika berhasil mengalahkan Rayo Vallecano dalam laga krusial pada Selasa 18 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Akankah Van Dijk benar-benar menuju Barcelona? Ataukah Liverpool akan berhasil mempertahankan sang kapten? Jawabannya masih menjadi misteri yang menarik untuk diikuti. Liverpool akhirnya kembali ke jalur kemenangan. The Reds berhasil menundukkan Wolverhampton Wanderers dengan skor tipis 2-1 dalam laga sengit di Anfield, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini menjadi angin segar bagi skuad Arne Slot setelah rentetan hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Andrew Robertson, bek andalan Liverpool, menegaskan bahwa kemenangan ini sangat krusial untuk memulihkan mental tim. Tentunya ini kemenangan penting setelah hasil seri dan tersingkir dari Piala FA. Kami harus kembali ke jalur kemenangan, dan semoga ini menjadi awal dari segalanya, ujar Robertson dalam laman resmi Liverpool pada Senin. Bangkit dari keterpurukan, Liverpool memang mengalami periode sulit dalam beberapa pekan terakhir. Mereka secara mengejutkan tersingkir dari Piala FA setelah kalah dari Plymouth, tim yang tengah berjuang menghindari degradasi di Championship. Tak hanya itu, The Reds juga harus puas berbagi angka dengan Everton dalam derby Merseyside yang berakhir 2-2 pada Rabu lalu. Menghadapi Wolves, Liverpool tampak berusaha mengontrol permainan. Namun, mereka sempat kehilangan momentum ketika Matheus Cunha membobol gawang Alisson Becker di menit ke-67. Robertson mengakui bahwa timnya sempat kehilangan rasa percaya diri akibat gol tersebut. Kami harus lebih baik dalam menguasai bola, tentu saja kami menyadarinya. Tapi menurut saya, hasil ini sangat berarti untuk kami semua, tambah pemain timnas Skotlandia itu. The Reds kokoh di puncak klasemen. Dengan kemenangan ini, Liverpool mengukuhkan diri di puncak klasemen Liga Inggris dengan raihan 60 poin, unggul 7 poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua. Perburuan gelar semakin ketat, dan kemenangan atas Wolves menjadi suntikan moral bagi Mohamed Salah dan kawan-kawan. Selanjutnya, Liverpool akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Aston Villa pada 20 Februari. Mampukah mereka melanjutkan tren positif ini? Semua mata tertuju pada The Reds.